Pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo jelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024 sampai juga ke telinga Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK periode 2003-2008 Jimli Asyidiki. Menurut Jimli, ide pemakzulan ini sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian yang timbul dari ketakutan akan kekalahan dalam kontestasi pemilu. Mantan Ketua Majelis Kehormatan MK yang juga anggota DPD RI ini meyakini pemakzulan Presiden Joko Widodo tidak akan terjadi lantaran pemakzulan membutuhkan proses yang panjang. Jadi memang semakin irasional, ini adalah tontonan yang sebenarnya baik-baik aja gitu. Termasuk di dalamnya ada isu-isu macam-macam. Isu dinasti lah, isu inilah, isu itulah, dan terakhir ini adalah ide untuk pemakzulan. Begitu tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Cuma kalau kita larang, susah juga karena ini sudah emosi. Ya kan, emosi para pendukung demo lah, mahasiswa dan sebagainya. Jadi ini nanti akan berhenti dengan sendirinya bersamaan dengan persiapan pemilihan umum. Cuma kita sayangkan kalau ini bisa memperkeruh keadaan. Ini kan bisa mendelegitimasi hasil pemilu yang pemilunya sendiri itu belum terlaksana. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Masya Allah. Luar biasa. Saya diapit para senior ini, waduh, grogi nih. Pak Tarmizi Yusuf sebelah kiri saya, orang pegiat dakwah dan sosial. Di sebelah kanan saya Pak Rois, pemerhati kebangsaan. Dan kita hari ini akan mendiskusikan topik yang ngeri-ngeri sedapar. Itu kalau di judul sahabat RJ channel semua sudah bisa lihat, Jokowi wajib lengser. Tapi untung di bawahnya pakai tanda tanya, Pak. Karena ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah betul Pak Jokowi wajib lengser? Karena berulang kali dianggap oleh para pakar tentunya dan para ahli mengangkangi konstitusi, dan kita melihat ujungnya atau puncaknya yang terakhir adalah penerbitan Perpu untuk mengaktifkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita ada artikel menarik. Kalau kita lihat dulu dari judul ini mengerikan sebetulnya, tapi untuk keberlanjutan bangsa ini saya kira memang kita harus mencari jalan-jalan yang terbaik juga ya. Tentu meskipun itu beresiko. Nah, kita ada berita dari mana ini? Dari Kompas TV. Jimli Asyidiki. _2 penerbitan Perpu Cipta Kerja berpeluang jadi celah untuk memakzulkan Jokowi. Nah, ini beritanya baru kita dapetin setelah kita akan menentukan membahas ini, Pak Tam ya. Artinya apa yang kita pikirkan ini sudah terfikirkan juga oleh seorang yang lebih pakar di bidangnya. Nah, menurut Jimli, penerbitan Perpu Cipta Kerja tidak sejalan dengan perintah MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional pada November 2021 dan wajib diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. Namun demikian, kata Jimli, celah untuk memakzulkan Presiden Jokowi tersebut tergantung pada sikap anggota DPR. Baik, sampai sini dulu. Ini menarik ketika kita lihat ketika penamaan judulnya Pak Jokowi wajib lengser itu diamini oleh Pak Tam, tapi tidak disepakati oleh Pak Rois. Nah, ini kira-kira sudah mulai ada perbedaan dari awal nih, tapi kira-kira gimana nih? Terserah mau Pak Rois dulu atau Pak Tam dulu nih. Baik, terima kasih Kang Saiful, Pak Tam, terima kasih. Memang kalau melihat judulnya memang luar biasa ya. Mengerikan. Saya berpendapat lebih pada substansinya sebetulnya. Jadi memang kalau melihat perjalanan
Pak Jokowi ini, terutama khusus dalam kasus penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022, memang ada beberapa hal yang secara substansif jelas itu telah melanggar sistem perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Dari proses sampai ke yang seharusnya kan ada proses meaningful participation, maksudnya Pak. Kira-kira yang mana tuh? Ya, contohnya gitu kan. satunya. Di antaranya kan sebagaimana tadi Pak Jimli yang sudah disampaikan bahwa undang-undang Cipta Kerja ini adalah inkonstitusional bersyarat, gitu kan. Ya. Dan prosesnya harus 2 tahun untuk diajukan kembali, gitu. Dan ternyata setelah 1 tahun ini jangankan ire-ire dibahas di DPR kembali, tapi dia dengan ya kalau boleh bilang dengan seenak udahnya kemudian menciptakan perpu yang jelas telah melabrak semua ketentuan perundang-undangan. Sebetulnya di sini entry point-nya yang sesuai kesalahan yang luar biasa lah gitu yang dilakukan oleh dalam hal ini oleh pemerintah terkait dengan penerbitan perpu itu yang seharusnya sebenarnya tadi ada meaningful participation dari seluruh masyarakat, para ahli dibahas dulu, kemudian dibawa lagi ke DPR, dijadikan undang, dimintakan lagi. Kalau begitu kenapa kurang setuju dengan penamaan wajib lengser tadi? Ya, sebetulnya karena sebenarnya tadi terminologi wajib itu ya sebetulnya kan harus dan tidak bisa tidak gitu kan. Cuman sebenarnya tadi bahwa dalam sistem perundang-undangan kita pemakjulan itu kan ada proses kan gitu. Ada proses ya tentunya kalau kita sebenarnya secara secara sesuai ketentuan perundang-undangan harusnya anggota DPR yang mulia ini harus mengambil inisiatif untuk melakukan itu sebetulnya Pak. Dan ini menjadi entry point bagi anggota dewan yang terhormat untuk menginisiasi pemakjulan ini karena pemerintah sudah berulang-ulang melakukan pelanggaran yang notabene-nya tapi toh everybody happy kali ya, tidak ada inisiatif. Kalau saya ingin tetap membahas yang tadi, kalau nggak wajib kira-kira yang lebih tepat apa Pak Ruiz? Ya, saya pikir ini adalah celah bagi saya mengambil ini adalah salah satu celah bagi kita semua ya, terutama para anggota DPR yang dimulainya bahwa ada celah untuk melakukan pemakjulan gitu. Jadi ada yang harusnya dimanfaatkan. Yang harusnya dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk kepentingan bangsa. Sekali lagi Kang Epul dan pemirsa semua bahwa substansinya penerbitan undang-undang itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk melindungi sekelompok. Jadi ini kan sangat kasat mata bahwa ini diciptakan hanya untuk melindungi penguasa dan sekelompoknya, bukan untuk kemakmuran dan melindungi rakyat. Nah, ini yang kebalik nih, para terminologi yang berbeda. Oke, baik. Langsung sekarang ke Pak Tam. Ini Pak Tam ini lebih setuju pakai kata wajib walaupun di belakangnya pakai tanda tanya. Karena ini menjadi sebuah kegelisahan yang dirasakan oleh sebagian rakyat kita yang besar di Indonesia. Kurang lebih begitu Pak Tam, atau bagaimana? Silakan. Pertama saya ingin mengkritisi keluarnya Perpu itu kan atas dasar kegentingan yang mendesak. Ya, memaksa. Ya, kegentingan yang memaksa. Kalau memang katakanlah syaratnya itu terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Ini kan agak seperti nggak nyambung. Kalau memang ekonomi Indonesia yang kemarin dirilis oleh beberapa pengamat ekonomi, termasuk Menteri Keuangan, bahkan Menko Perekonomian menyatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja, kenapa keluar Perpu? Ya kan? Ini yang jadi tanda tanya. Ini ada apa Perpu kan gitu? Ini adalah pelanggaran konstitusi. Kenapa? Karena MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu adalah inkonstitusional bersyarat. Kesan yang kita tangkap itu negara kita, orang-orang yang memegang jabatan strategis sudah tersandra. Kan kenapa Hasyim Asy'ari yang belum punya kapasitas ngomong yang bukan otoritasnya tentang perubahan sistem pemilihan dari proporsional terbuka ke tertutup, itu bukan kapasitas ketua KPU. Dia pelaksana undang-undang. Ini ada apa? Itu kan mungkin deal-deal politik dari dugaan gratifikasi seks. Ini kan kacau di negara kita ini. Sudah kacau. Sudah sistem hukum kita amburadul. Presiden dengan seenaknya itu mengangkangi keputusan Mahkamah Konstitusi yang harusnya dia melaksanakan dan memberikan contoh, dia taat kepada konstitusi, dan ini membuka peluang itu adalah untuk lengser.
Nah, cuma sampai sejauh mana tadi kekuatan di DPR? Menurut saya seperti tadi mungkin akan mulus. Kalau kan apa? Bahaya bagi partai-partai politik yang tersandra. Sekarang kita berandai-andai dulu. Andai jadi di-impeach nih ya, Pak Jokowi turun. Berarti gantinya Pak Ma'ruf Amin dong. Kan masih ada Pak Ma'ruf Tidak sesederhana itu karena sistem Undang-Undang Dasar 2002. Oke, gimana tuh? Bukan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 45 palsu yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 2022. Impeachment terhadap presiden itu sangat sulit dan bahkan sangat tidak mungkin. Oke. Jadi kalau kita mengharapkan sesuai dengan konstitusi, prosesnya lama dari DPR, minta lagi ke mahkamah, baru ke MPR, prosesnya lama. Habis deh masa jabatannya 20 Oktober 2024. Udah keburu habis masa jabatannya. Tapi soalnya ini begini, ini pertanyaan dari sahabat SC Channel, Pak Tam. Jadi tetap kita berandai-andai. Berandaikan Pak Jokowi bisa lengser, gantinya bisa diharapin nggak nih Pak Ma'ruf Amin? Itu pertanyaan netizen. Nah, jadi andai-andai ya, dia lengser itu melalui kekuatan rakyat, tidak melalui DPR atau MPR, tidak melalui proses di MPR DPR, tidak. Menurut saya itu prosesnya ada di rakyat. Kalau terjadi kekuatan massa mendesak pergantian presiden karena presiden dianggap melanggar konstitusi, maka yang berhak wajib naik itu bisa jadi rakyat meminta paket presiden dan wakil presiden lengser, maka akan bisa ya. Bisa. Oke. Kalau rakyat menghendaki, yaitu triumvirat. Jadi kemungkinan pertama mungkin bisa Pak Ma'ruf Amin. Cuma tergantung di deal-deal politik di MPR nanti.